Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas tentang modul 4 yang berjudul Bahan Ajar Digital dan Multimedia. Namun, sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi, dalam kelompok 4 ini, yang pertama ada saya sendiri, Meli Rahmawati. Kemudian yang kedua ada Dwi Septiatun Hasanah. Dan yang terakhir ada Rani Juliawati. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Pada modul 4 ini terdapat dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama tentang bahan ajar digital dan multimedia. Kegiatan belajar 2 tentang prosedur dalam pengembangan bahan ajar multimedia. Kegiatan belajar 1, bahan ajar digital dan multimedia. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung amat pesat seperti yang berlangsung pada saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tersebut juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar dan pembelajaran. Pada kegiatan belajar 1 tentang bahan ajar digital dan multimedia, terdapat 3 bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar audio, yang kedua ada bahan ajar video, dan yang ketiga ada bahan ajar multimedia. Bahan ajar audio. Media audio merupakan jenis bahan ajar spesifik yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Walaupun jenis bahan ajar ini dapat digunakan untuk menyampaikan hampir semua jenis informasi dan pengetahuan, namun sejumlah ahli berpendapat bahwa bahan ajar audio sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan berbahasa juga seni. Audio secara umum merupakan bahan ajar yang dapat juga digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada apresiasi dan aspek efektif. Contohnya, untuk hal ini adalah dongeng dengan menggunakan rekaman kaset audio yang dilakukan untuk pembelajaran pendidikan karakter pada anak-anak usia dini. Melalui dongeng, anak-anak usia dini akan tergerak emosinya untuk mengenal lebih dekat dan menanamkan nilai-nilai karakter yang didongengkan oleh pendidik. Bahan ajar audio juga dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan komunikasi ilmu pengetahuan dan informasi. Misalnya, 1. Mendokumentasikan pidato seorang pemimpin atau seorang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, merekam diskusi panel suatu topik. Yang ketiga, menyajikan rangkuman pengetahuan dan informasi tertentu. Yang keempat, merekam hasil wawancara. Yang kelima, menjelaskan prosedur yang perlu dilakukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Dan yang keenam, ada melatih keterampilan dalam memahami pesan verbal. Bahan ajar audio biasanya digunakan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan mendengar. Dalam mata pelajaran bahasa asing, bahan ajar audio kerap dimanfaatkan untuk melatih cara pengucapan dan kemampuan dalam memahami suatu cerita yang diungkapkan melalui unsur verbal. Bahan ajar audio juga bermanfaat untuk digunakan dalam melatih kemampuan seseorang dalam memahami gagasan utama dan penjelasan yang dikomunikasikan melalui hasil rekaman suara. Bahan ajar audio harus dimanfaatkan sesuai dengan potensinya sebagai media yang menggunakan unsur suara untuk mengomunikasikan pengetahuan dan informasi kepada pemirsa. Di dalam bahan ajar audio ini terdapat keunggulan dan keterbatasan bahan ajar audio. Yang pertama ada keunggulan bahan ajar audio. Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1990 mengemukakan beberapa keunggulan bahan ajar audio. Yang pertama ada relatif murah untuk digunakan dalam mengomunikasikan informasi. Yang kedua, mudah diperoleh dan mudah digunakan. Yang ketiga, bersifat fleksibel untuk digunakan dalam proses belajar baik berkelompok maupun individu. Dan yang terakhir ada bentuknya ringkas dan mudah untuk dibawa. Yang kedua, keterbatasan bahan ajar audio. Selain memiliki karakteristik yang menguntungkan bagi penggunanya, bahan ajar audio juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pesan dan informasi yang disampaikan dalam kecepatan dan urutan yang tetap.
Perkembangan teknologi dalam bidang audio yang sangat pesat memungkinkan pengguna dapat mengulang atau mempercepat penyampaian pesan atau informasi yang dikomunikasikan melalui bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan medium komunikasi satu arah yang memiliki potensi interaktif yang minimal. Minimnya potensi interaktif merupakan akibat dari sulitnya pemirsa untuk memberikan umpan balik. Upaya untuk mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan melalui pemberian bahan penyerta kepada pemirsa. Bahan penyerta ini biasanya berupa bahan cetak yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pemirsa dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diperlukan melalui bahan ajar audio. Selanjutnya yang B, bahan ajar video. Bahan ajar video adalah pembelajaran berbasis audio visual yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan konsep, prosedur, atau teori. Media ini mampu menampilkan gambar bergerak atau motion pictures dan unsur suara secara simulan. Adapun keunggulan bahan ajar audio, menurut Erikson dan Cole dalam Penning 1992 melalui bukunya yang berjudul Using Video in Training and Education mengemukakan beberapa keunggulannya. Yang pertama, menambahkan wawasan pengetahuan. Yang kedua, mendorong timbulnya minat belajar. Yang ketiga, menghadirkan peristiwa yang sulit dialami secara langsung. Yang keempat, memperlihatkan objek dan peristiwa dengan tingkat akurasi dan realisme yang tinggi. Yang kelima yaitu mendorong upaya memecahkan masalah. Yang keenam yaitu mengungkapkan kesalahan dalam proses belajar dan upaya untuk memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan bahan ajar video. Menurut Hennig dan kawan-kawan pada tahun 2005, keterbatasan yang dimiliki oleh bahan ajar video yaitu fixed pace atau kecepatan yang tetap dan kesalahan interpretasi. Selanjutnya yaitu biaya produksi yang relatif lebih mahal. Selanjutnya ada pemanfaatan bahan ajar video. Banyak instansi dan organisasi pendidikan yang telah memanfaatkan medium video sebagai sarana pembelajaran khususnya untuk keperluan seperti bahan orientasi dalam pelatihan atau training bagi pegawai atau karyawan baru dan menayangkan isi materi program pelatihan, mengenalkan sebuah produk dan kebijakan baru, dan yang terakhir yaitu membuat inovasi yang ditayangkan dapat dipahami. Selanjutnya yang C, bahan ajar multimedia merupakan ragam bahan ajar yang relatif baru yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi komputer dan digital. Komponen program multimedia yaitu teks, gambar, video, animasi, dan audio. Program ini mampu memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang hampir mendekati kenyataan atau realita. Adapun komponen-komponen kompetensinya yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Menurut Hennig dan Molden tahun 2005 mengemukakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh program multimedia. Yang pertama, membuat proses belajar lebih baik dan meningkatkan daya ingat atau retensi. Yang kedua, memfasilitasi proses belajar, penggunaan program dan dengan gaya belajar berbeda. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mencapai beragam tujuan pembelajaran secara efektif. Yang keempat, menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar penggunaan program. 6. Memiliki sifat interaktif. 7. Mendukung aktivitas pembelajaran baik individu maupun kelompok. Kedelapan, menampilkan isi atau materi pembelajaran secara konsisten. 9. Memungkinkan penggunaan untuk melakukan kendali terhadap proses belajar yang dilakukan.
Selanjutnya, kegiatan belajar 2, prosedur dalam mengembangkan bahan ajar multimedia. A. Model Azure, dikembangkan oleh Sharon Semaldino dan kawan-kawan 2018, yang berisi langkah-langkah yang sistematik dan sistemik untuk menciptakan media bahan ajar. Terdapat 6 langkah-langkah Azure, yaitu 1. Melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber belajar. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, mengaktifkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Yang keenam, melakukan evaluasi. Program multimedia. Program ini mampu menayangkan informasi dan pengetahuan melalui kombinasi unsur teks, gambar atau visual, audio, video, dan hyperlink. Dalam sebuah perangkat komputer, tampilan ini dapat menayangkan informasi dan pengetahuan secara sendiri-sendiri atau secara simultan. Program multimedia dapat didesain dengan format linear dan format bercabang atau branching. Selanjutnya, implementasi model Azure. Terdapat 6 model, yaitu yang pertama, melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik, mengidentifikasi peserta didik yang akan menggunakan program multimedia. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan pembelajaran menggambarkan tentang kemampuan atau kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi bahan ajar, yaitu memodifikasi dan membuat atau memproduksi bahan ajar. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar. Pemanfaatan sumber-sumber belajar sangatlah penting dalam mendesain dan mengembangkan sebuah program multimedia. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Potensi program multimedia memungkinkan peserta didik untuk melakukan interaksi belajar dengan interaksi sesama peserta didik. Yang keenam, melakukan evaluasi dan revisi, merupakan langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam mendesain dan mengembangkan bahan ajar.